Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Rangga Saputra dengan NIM 304022000193. Saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT, PhD. Materi yang akan saya bawakan adalah dengan judul Dampak Hutang Terhadap Kesejahteraan Keluarga dan Generasi Mendatang. Hutang sendiri adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh individu atau keluarga. Dengan kata lain, hutang merupakan sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dipinjam oleh suatu pihak atau debitur dari pihak lain atau disebut kreditur dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah disepakati. Seringkali disertai dengan pembayaran bunga atau biaya tambahan lainnya. Hutang dapat berbentuk pinjaman tunai, kredit barang atau jasa, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Tujuan presentasi ini sendiri adalah untuk menjelaskan bagaimana hutang mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan dampaknya pada generasi mendatang. Dalam Islam, hutang juga disebut dengan qard, yang memiliki panduan dan prinsip-prinsip khusus yang harus dipatuhi oleh umat muslim. Hutang adalah masalah serius yang harus dikelola dengan hati-hati, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan. Islam menganjurkan umatnya untuk menghindari hutang kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Islam juga melarang praktik riba, yaitu pengambilan bunga atau keuntungan tambahan dari uang yang dipinjamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, selanjutnya jenis hutang di sini dibagi menjadi dua, yaitu konsumtif dan hutang produktif. Hutang konsumtif sendiri adalah hutang yang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang tidak memberikan nilai tambah atau keuntungan finansial di masa depan. Tujuan utama dari hutang konsumtif adalah memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi yang bersifat konsumsi. Salah satu contohnya adalah kartu kredit yang digunakan untuk membeli barang-barang seperti pakaian, elektronik, atau makanan. Nah, ciri-ciri hutang konsumtif sendiri adalah yang pertama, tidak menambah nilai ekonomi atau tidak menghasilkan pendapatan tambahan, memiliki suku bunga yang tinggi, terutama pada kartu kredit dan pinjaman payday, dan biasanya memiliki jangka waktu pembayaran yang relatif pendek. Sementara itu, untuk hutang produktif adalah hutang yang biasanya digunakan untuk investasi atau kegiatan yang diharapkan dapat menghasilkan penghasilan nilai tambah di masa depan. Tujuan utama dari hutang produktif adalah meningkatkan kapasitas ekonomi atau finansial. Contohnya adalah pinjaman usaha yang digunakan untuk modal usaha, seperti membeli mesin, bahan baku, atau pengembangan bisnis. Ada pula pinjaman pendidikan untuk membiayai pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan di masa depan melalui pekerjaan yang lebih baik. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri adalah tentu saja menambah nilai ekonomi atau dapat menghasilkan pendapatan tambahan atau meningkatkan nilai aset. Suku bunga produktif juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan hutang konsumtif, karena resiko relatif lebih kecil dan digunakan untuk tujuan produktif. Hutang produktif juga biasanya memiliki jangka waktu pembayaran yang lebih panjang. Selanjutnya di sini ada dampak hutang. Terdapat dampak positif dan negatif di sini. Untuk dampak positifnya sendiri, yang pertama adalah akses ke modal. Hutang dapat memungkinkan bisnis untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk memperluas operasional, seperti membuka cabang baru, membeli peralatan, atau meningkatkan kapasitas produksi. Modal tambahan dari hutang juga dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan produk atau layanan baru. Yang kedua adalah investasi dalam mengatasi kebutuhan mendesak. Dalam hal ini meliputi seperti pemenuhan kebutuhan mendesak, stabilitas finansial sementara, manajemen arus kas, dan peluang investasi yang menguntungkan. Dengan pengelolaan yang bijaksana, hutang dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi situasi mendesak dan memastikan kesejahteraan serta keberlangsungan finansial individu atau bisnis. Ketiga adalah hutang dapat membantu membangun kredit. Dalam hal ini adalah meliputi saat seseorang mengambil atau melunasi hutang dengan tepat waktu dan dapat membangun riwayat kredit yang positif. Riwayat kredit yang baik akan menunjukkan bahwa orang tersebut dapat dipercaya dalam hal keuangan, sehingga akan lebih memudahkan peminjam jika ingin mengajukan pinjaman lagi dan dapat mengajukan dengan jumlah yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Hutang juga dapat meningkatkan kualitas hidup dengan cara memungkinkan seseorang untuk mengejar gelar yang dapat meningkatkan prospek karir dan potensi penghasilan di masa depan. Selanjutnya di sini ada dampak negatif hutang. Yang pertama adalah menyebabkan beban keuangan, terutama bagi hutang yang memiliki suku bunga yang tinggi. Belum lagi adanya biaya administrasi, denda keterlambatan, dan biaya lainnya yang menambah beban keuangan secara signifikan. Pembayaran cicilan bulanan yang sangat besar dapat mengurangi pendapatan yang tersedia untuk kebutuhan sehari-hari. Ini juga dapat mengakibatkan keterbatasan anggaran untuk pengeluaran lainnya, mempengaruhi gaya hidup dan kualitas hidup. Dampak selanjutnya adalah resiko tidak dapat membayar.
Jika terlambat membayar atau tidak membayar hutang tepat waktu, biasanya akan dikenakan denda keterlambatan. Hutang yang tidak dibayar juga dapat menyebabkan akumulasi bunga tambahan. Jika hutang dijamin dengan aset seperti rumah atau mobil, tidak dapat membayar hutang dapat menyebabkan penyitaan aset tersebut. Aset yang disita dapat dijual oleh pemberi pinjaman untuk melunasi hutang, yang berarti penerima hutang akan kehilangan atas aset tersebut. Ketiga adalah berdampak untuk terjebak dalam lingkungan hutang, di mana seseorang akan terus-menerus menggunakan hutang untuk menutupi kebutuhan atau hutang lainnya, dan akan menyebabkan akumulasi bunga yang sangat besar, yang secara signifikan meningkatkan jumlah total yang harus dibayar. Seringkali, orang yang terjebak dalam lingkungan hutang mengalami kesulitan membayar tepat waktu, yang menyebabkan biaya keterlambatan dan penalti tambahan. Terakhir di sini ada dampak negatif hutang akan menyebabkan stres dan tekanan mental, terutama bagi yang wajib untuk melakukan pembayaran utang secara teratur dan jika penghasilan tidak cukup untuk menutupi semua kewajiban. Kecemasan, tekanan emosional, gangguan tidur, masalah kesehatan fisik adalah beberapa dampak utama yang terkait dengan stres akibat hutang. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur hutang sendiri. Yang pertama terdapat debitur. Debitur adalah pihak yang menerima pinjaman atau fasilitas kredit yang memiliki kewajiban untuk membayar kembali kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Debitur bisa berupa individu, perusahaan, atau entitas lain yang menerima pinjaman atau fasilitas kredit dari lembaga keuangan, bank, dan pemberi pinjaman lainnya. Debitur berhak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk tingkat bunga, biaya, dan jadwal pembayaran. Setelah itu juga ada pihak kreditur. Kreditur adalah pihak yang menyediakan pinjaman atau fasilitas kredit kepada debitur dan memiliki hak untuk menerima pembayaran kembali sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Mereka juga memiliki tanggung jawab sosial dan hukum untuk memastikan bahwa proses pemberian kredit dilakukan dengan transparan dan adil. Kreditur bisa berupa individu, lembaga keuangan, bank, perusahaan, atau entitas lain yang meminjamkan uang atau menyediakan fasilitas kredit. Selanjutnya ada pokok hutang. Pokok hutang sendiri adalah jumlah uang utama yang dipinjam oleh debitur dari kreditur tanpa memperhatikan bunga, biaya, atau denda yang mungkin dikenakan selama periode pinjaman. Pokok hutang merupakan dasar dari mana bunga dan biaya lainnya dihitung. Ada pula unsur bunga. Bunga hutang adalah biaya yang dikenakan oleh kreditur kepada debitur atas penggunaan dana yang telah dipinjamkan selama jangka waktu tertentu. Bunga merupakan imbalan bagi kreditur atas resiko kesempatan kehilangan penggunaan dana tersebut. Bunga di sini dapat berupa bunga tetap atau bunga mengambang dan dapat dihitung sebagai bunga sederhana atau bunga majemuk. Berikutnya adalah jangka waktu. Jangka waktu pembayaran hutang adalah periode waktu yang disepakati antar debitur dan kreditur, di mana debitur harus melunasi pokok hutang beserta bunganya. Jangka waktu ini bisa bervariasi tergantung pada jenis hutang, jumlah pinjaman, dan perjanjian antara kedua belah pihak. Selanjutnya di sini adalah unsur angsuran. Angsuran merupakan pembayaran berkala yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur untuk melunasi hutang beserta bunganya. Angsuran biasanya dibayar dalam jumlah yang tetap dan interval waktunya telah disepakati. Selanjutnya terdapat jaminan. Jaminan hutang adalah aset atau properti yang dijaminkan oleh debitur kepada kreditur sebagai bentuk keamanan atau agungan untuk memastikan pelunasan pinjaman. Jika debitur gagal membayar hutangnya sesuai dengan perjanjian, kreditur berhak untuk menyita dan menjual aset yang dijaminkan tersebut guna menutupi jumlah hutang yang belum terbayar. Dan adapun di sini perjanjian hutang merupakan kontrak hukum antara debitur dan kreditur yang menetapkan syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu pembayaran, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan memberikan panduan yang jelas mengenai pelunasan hutang. Nah, untuk materi selanjutnya adalah dampak hutang dalam jangka pendek pada keluarga. Hutang dalam jangka pendek dapat memiliki dampak signifikan pada keluarga. Keluarga yang menghadapi hutang perlu mengelola keuangan mereka dengan hati-hati dan mencari solusi untuk mengurangi beban hutang serta meminimalkan dampak negatifnya. Selanjutnya juga dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup. Keluarga mungkin harus memprioritaskan pembayaran hutang dibandingkan dengan pengeluaran lainnya, yang dapat mengakibatkan pengurangan dalam pembelian barang-barang kebutuhan pokok. Keluarga mungkin akan kesulitan untuk menabung dalam keadaan darurat atau untuk masa depan. Hutang juga dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga. Hutang jangka pendek yang harus segera dilunasi bisa menimbulkan tekanan emosional yang tinggi pada anggota keluarga, terutama pada mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan. Anggota keluarga mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana cara terbaik untuk mengelola hutang, seperti prioritas antara membayar hutang atau memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Berikutnya adalah dampak hutang dalam jangka panjang pada keluarga yang dapat sangat mempengaruhi kemampuan keluarga untuk menabung dan investasi. Anggaran keluarga mungkin terbatas karena sebagian besar pendapatan yang digunakan untuk membayar angsuran, hutang, dan bunga. Ini dapat mempengaruhi jumlah uang yang tersedia untuk ditabung. Terlebih jika prioritas utama adalah melunasi hutang, sehingga menabung seringkali menjadi prioritas kedua atau bahkan terakhir dalam anggaran keluarga. Selain itu juga akan berdampak pada pendidikan anak yang terganggu. Dalam konteks ini, memungkinkan keluarga harus mengurangi atau mengorbankan biaya pendidikan seperti uang sekolah, les tambahan, atau kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan anak. Hutang jangka panjang dapat memiliki dampak serius pada kesehatan mental anggota keluarga. Stres kronis, kecemasan, depresi, dan konflik keluarga adalah beberapa dari banyak dampak negatif yang akan terjadi. Oke, berikutnya adalah dampak hutang yang bisa terjadi pada generasi mendatang. Yang pertama di sini adalah warisan hutang pada anak-anak mereka. Hutang yang diwariskan dapat mengganggu kemampuan ahli waris untuk menabung, berinvestasi, atau mencapai tujuan keuangan jangka panjang mereka. Yang kedua akan berdampak pada kesempatan pendidikan pada anak-anak. Jika keluarga terbebani dengan hutang yang besar, terutama yang tidak terkait dengan pendidikan, mereka mungkin kesulitan dalam menyediakan dana untuk biaya pendidikan tinggi pada anak-anak mereka. Selanjutnya adalah akan menyebabkan pengulangan pola hutang kepada anak-anak. Maksudnya adalah, jika pola hutang menjadi bagian dari budaya keluarga, generasi mendatang mungkin cenderung mengulangi siklus yang sama tanpa menyadari atau tanpa mempertimbangkan alternatif lain. Nah, untuk strategi mengelola hutang di sini, harus dapat membuat anggaran keluarga yang realistis. Caranya adalah dengan cara mencatat semua sumber pendapatan dan semua pengeluaran bulanan. Selanjutnya, dapat mengidentifikasi hutang meliputi daftar semua hutang yang ada, termasuk jumlah hutang, suku bunga, dan jangka waktu pembayaran. Langkah selanjutnya dapat mengurangi anggaran yang tidak perlu, bisa dengan cara meninjau langganan bulanan seperti TV kabel, layanan streaming, atau keanggotaan gym. Batalkan yang jarang digunakan. Selanjutnya dapat mengutamakan pembayaran hutang dengan bunga yang tinggi, dengan cara buat daftar semua hutang yang dimiliki, termasuk saldo terutang, suku bunga, dan pembayaran bulanan. Urutkan hutang berdasarkan suku bunga dari yang tertinggi ke terendah. Alokasikan dana tambahan untuk membayar lebih pada hutang dengan suku bunga yang tertinggi, sambil tetap memenuhi pembayaran minimum pada hutang lainnya. Selain itu juga dapat menggunakan saran dari konsultan keuangan yang melibatkan evaluasi menyeluruh, pembuatan anggaran yang realistis, strategi pembayaran hutang, negosiasi dengan kreditur, konsolidasi hutang, membangun dana darurat, meningkatkan penghasilan, pendidikan keuangan, monitoring berkala, dan memanfaatkan teknologi keuangan. Langkah-langkah ini akan membantu memastikan bahwa keluarga dapat mengatasi hutang dengan lebih efektif dan menjaga kesehatan keuangan jangka panjang. Berikutnya adalah pembahasan edukasi dan kesadaran, meliputi cara manajemen keuangan dengan memerlukan pemahaman konsep dasar keuangan, pembuatan anggaran, pentingnya menabung, pengelolaan hutang, investasi, pendidikan formal dan informal, pemanfaatan teknologi, konsultasi dengan profesional, membangun kebiasaan keuangan yang baik, dan penyebaran kesadaran. Selanjutnya ada pentingnya menabung dan mengelola uang. Melalui pemahaman bahwa menabung dan mengelola uang dengan baik adalah langkah penting untuk mencapai keamanan finansial, kemandirian, dan kesejahteraan jangka panjang. Disiplin dalam menabung dan mengelola uang juga dapat membantu membangun kebiasaan baik yang mendukung keberhasilan finansial jangka panjang. Terakhir ada kesadaran bahaya hutang. Kesadaran akan bahaya hutang sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan kesejahteraan mental. Ini juga dapat membantu individu atau keluarga mengelola keuangan mereka dengan bijak dan baik. Di sini terdapat contoh kasus suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak. Ayah bekerja di perusahaan swasta, sementara itu ibu adalah ibu rumah tangga. Mereka memiliki KPR, kartu kredit, pinjaman pribadi, dan cicilan kendaraan. Kondisi keuangannya dapat digambarkan sebagai berikut. KPR-nya sebesar 1 miliar dengan angsuran 10 juta per bulan. Kartu kredit sebesar 50 juta dengan bunga 2,5% per bulan. Selanjutnya ada pinjaman pribadi sebesar 100 juta rupiah dengan angsuran 5 juta per bulan. Dan terakhir terdapat cicilan kendaraan 200 juta dengan angsuran 4 juta per bulan. Nah, dari contoh tersebut yang terjadi adalah akan menyebabkan beban finansial bulanan yang tinggi dan berimbas pada stres dan ketegangan, serta akan menyebabkan penurunan kesempatan menabung, dampak pada pendidikan anak, dan warisan hutang. Nah, kesimpulannya adalah hutang memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan keluarga dan generasi yang mendatang. Pentingnya pengelolaan hutang yang bijaksana untuk menjaga stabilitas keuangan keluarga. Edukasi dan kesadaran manajemen keuangan dapat membantu mencegah
dampak negatif hutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.